Milan punya banyak pemain yang mampu catat lebih dari 10 kontribusi gol. AC Milan kini memiliki cukup banyak pemain yang musim lalu mampu memberikan kontribusi lebih dari 10 gol, meliputi torehan gol dan umpan gol. Mengingat bursa transfer musim panas kali ini telah ditutup, cukup layak untuk menilik skuad Il Diavolo dan khususnya lini serang. Raksasa Serie A tersebut tidak benar-benar memerlukan perubahan besar di lini belakang, sehingga fokus mereka pun bergeser. Jika melihat perkembangan Rossoneri selama beberapa tahun terakhir, klub cenderung mengalami kesulitan memiliki pemain yang mampu mencetak lebih dari 10 kontribusi gol, baik dalam hal gol maupun umpan gol yang dicetak di seluruh kompetisi. Akan tetapi, situasi musim ini tampaknya bakal berbeda, mengingat raksasa Serie A tersebut memiliki setidaknya 9 pemain yang mampu memberikan kontribusi lebih dari 10 gol musim lalu. Pemain-pemain yang dimaksud adalah Frank Kessie, 14 gol plus 6 assist, Zlatan Ibrahimovic 17 gol plus 3 assist, Ante Rebic 11 plus 9, Theo Hernandez 8 plus 8, Junior Messias 9 plus 5, Rafael Leao 7 plus 6, Olivier Giroud 11, Brahim Diaz 7 plus 4, dan Alexis Saelemaekers 3 plus 7. Harapannya, pemain-pemain tersebut akan tampil baik musim ini hingga mungkin lebih baik dari kontribusi mereka musim lalu, meskipun jumlahnya dapat bervariasi. Sebagai contoh, Leo kemungkinan akan mendapat lebih banyak poin ketimbang Rebic musim ini, meskipun pemain internasional Kroasia tersebut kemungkinan juga akan bermain dengan baik. Sementara itu, fans tentu sudah tidak sabar menyaksikan Messias beraksi setelah Milan secara mengejutkan memilih mengamankan servisnya pada hari terakhir bursa transfer. Dua bek kanan kurang meyakinkan, Calabria jadi harapan masa depan Italia. Bintang AC Milan David Calabria dianggap sebagai pemain masa depan Italia untuk pertahanan, mengingat dua bek kanan lainnya saat ini belum terlalu meyakinkan. Calabria berhasil bersinar bersama Rossoneri belakangan ini, dan tujuannya sekarang adalah mendapatkan satu tempat di starting 11 tim nasional Italia. Memang bukan hal yang mudah baginya, namun ia masih akan menjadi nama untuk masa depan mereka. Bagaimana dikemukakan oleh La Gazzetta dello Sport, posisi bek kanan merupakan salah satu yang paling mengkhawatirkan bagi Roberto Mancini dan Gliazzurri. Sama seperti posisi penyerang tengah, namun mereka tampaknya sudah memiliki jawaban tepat di depan mata mereka untuk posisi pertama. Alessandro Florenzi tidak lagi muda, dan Giovanni Di Lorenzo saat ini sudah menginjak 28 tahun. Karena itulah, harapan tim nasional adalah produk jebolan Akademi Milan yang baru berusia 24 tahun tersebut akan melanjutkan perkembangan impresifnya dan akhirnya mengambil alih posisi tersebut di masa yang akan datang. Tentu saja, sang pemain telah melakukan cukup usaha untuk mendapatkan kepercayaan Stefano Pioli di skuad Rossoneri. Ia saat ini merupakan wakil kapten klub dan telah mengenakan ban kapten pada 2 pertandingan pertama Serie A musim ini, mengingat Alessio Romagnoli masih setia menghangatkan bangku cadangan. Harapannya, lambat laun ia bisa memperoleh hal yang sama di tim nasional setelah mendapat panggilan dari negaranya pada jeda internasional kali ini. Kerap dibandingkan dengan gelandang legendaris, Tonali kini mulai bersinar. Bintang muda AC Milan Sandro Tonali tampaknya telah mengenal dirinya sendiri dan mulai bersinar, meski banyak pihak yang membandingkannya dengan sejumlah gelandang legendaris Italia. Sebagaimana disorot oleh Milan News, gelandang 21 tahun tersebut telah dibandingkan dengan banyak bintang besar selama beberapa tahun terakhir, dari Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso hingga Daniele De Rossi. Kendati demikian, kini sangat jelas bahwa ia memiliki ciri khasnya sendiri. Memang musim ini baru dimulai dan masih banyak hal yang bisa terjadi ke depannya.
Namun bukan hal yang salah menyorot beberapa aspek positif dari performanya sejauh ini. Bagaimanapun, bintang muda Italia tersebut telah dibanjiri penilaian negatif sepanjang musim lalu, menyusul penampilannya yang jauh dari harapan pada musim perdananya bersama Milan. Pirlo, Gattuso, dan De Rossi hanya nama-nama. Sementara itu, Sandro Tonali memiliki Rossoneri, lapangan, dan terutama dirinya sendiri di benaknya. Ia sudah tahu siapa dirinya, apa yang bisa ia berikan, dan bagaimana ia bisa berkembang lantaran Tonali hanya Sandro, bukan orang lain. Setelah jeda internasional ini, ia akan kembali menghadapi tantangan besar dengan membantu klub berjuang di Liga Champions dan Serie A. AC Milan versus Lazio Liga Italia, debut Alessandro Florenzi, Ibrahimovic starter Pioli. Grande Partita Serie A Liga Italia akan terhampar akhir pekan ini dalam giornata ketiga antara AC Milan versus Lazio. Pertandingan AC Milan versus Lazio Liga Italia berlangsung di San Siro, Minggu 12 September 2021 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Alessandro Florenzi bisa menjalani debut dengan Rossoneri saat menghadapi Bianco Celesti akhir pekan nanti. Pada laporan media Italia Il Corriere dello Sport, pagi ini Selasa 7 September 2021, melaporkan Alexis Saelemaekers bakal duduk di bangku cadangan usai menjalani jeda internasional bersama timnas Belgia dalam kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022. Jika Saelemaekers diistirahatkan, kandidat utama untuk menggantikannya adalah Alessandro Florenzi yang didatangkan pada jendela transfer musim panas kemarin. Ia bakal menjadi motivasi besar bagi Florenzi, mengingat dirinya adalah fans Roma di mana Lazio merupakan musuh utama tim Serigala Ibu Kota. Tak hanya Florenzi, media di atas juga menyebutkan striker jangkung andalan Rossoneri Zlatan Ibrahimovic juga bisa turun sejak menit awal pertandingan di San Siro. Ibrahimovic belum tampil sejak Mei lalu karena mengalami cedera lutut saat menghadapi Juventus di Turin. Ia sempat menjalani operasi lutut pada 18 Juni lalu, sebelum mengalami perkembangan yang baik terhadap cederanya. Namun kepastian tersebut belum 100% dan masih menunggu hingga jelang pertandingan. AC Milan membutuhkan sosok striker untuk menambah kekuatan serangan mereka. Di sisi lain, Olivier Giroud tidak akan tersedia ketika melawan Lazio karena positif COVID-19. Dua opsi yang bisa dilakukan Stefano Pioli untuk Ibrahimovic menurut laporan Milan News: memainkan pemain timnas Swedia itu sejak menit pertama dan ditarik keluar pada babak kedua, atau mengawali laga dari bangku cadangan dalam 45 menit babak kedua. Satu di antara langkah yang dicetuskan oleh pelatih AC Milan Stefano Pioli membentuk adanya trio top chair untuk sektor lapangan tengah. Trio top chair milik AC Milan merupakan akronim dari Tonali, Kessie, dan Benacer.